Wah, kelas ini memang selalu aktif dan semangat ya. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nang ning ning nang Wah, pokoknya TOP top banget. Pas ini ya. Tidak kalah semangatnya meskipun kita udah di jam ketiga ya. Tapi tetap semangat paginya masih full baterainya. Oke, sesuai janji kita minggu kemarin kita sudah kontrak bahwa hari ini Ibu akan menyampaikan tentang kegiatan BK yaitu jaga konsistensi ya. Sebelum ke jaga konsistensi, kalian boleh berpasangan, cari pasangan temannya ya. Udah ada? Ya, berdua. Boleh di bawah boleh. Nanti setelah udah dapet pasangannya, sweet dulu atau gunting kertas batu boleh. Ayo kita mulai. Sok sweet. Ya. Sampai ada yang menang aja. Udah? Ya. Baik ya. Sebelumnya, udah ada yang menang? Ya. Sebelum kita mulai, di sini kita simak dulu. Ibu akan menjelaskan tentang jaga konsistensi ya. Nah, di sini yang pertama ada game. Nanti Ibu akan jelaskan gamenya seperti apa. Nah, di sini ada konsep bahwa konsistensi itu ada kesadaran atau paksaan. Coba sebelum kita mulai game, ada yang tahu konsistensi apa? Coba. Konsisten. Cung atau Cung? Siapa? Coba. Konsisten. Gini kalau bahasa kita teratur. Teratur ya rajin. Sok atuh Cimoy. Gak apa-apa. Sok pegang aja. Kayak apa? Rajin. Ya, rajin. Terus kata Ijo yang teratur. Terus Disiplin. Disiplin. Ya, disiplin. Nah, itu disebut konsistensi ya. Ya. Atau kita sering bahasanya istiqomah. Ya. Ya, jadi konsistensi itu adalah istiqomah. Apapun yang telah diarahkan dan diaturan di sekolah ini, kalau kita konsisten akan terus menerap kedisiplinan kita ya, atau istiqomah. Nah, itu seputar gambaran konsistensi. Nah, di sini kita ada jurus jaga konsistensi. Ada udah yang menang siapa? Aku. Ya, baik. Ini ronde pertama, yang menang kalian nanti yang mengepalkan tangan. Nah, kepalkan tangan yang menang. Yang kalah teman kalian bagaimana cara membuka kepalan tangan itu sampai terbuka. Boleh dipaksa, ya, boleh di keleketek, boleh dicubit, boleh bebas pokoknya. Yang penting terbuka. Nah, ini ya tergantung nanti temannya membuka atau tidak. Kalau tidak terbuka, dua. Bisa. Pokoknya kalian ini bagaimana caranya supaya boleh ditahan tidak terbuka atau jangan terbuka ya. Boleh mulai dari sekarang. 1 menit aja ya. Udah cukup ya.
coba mau tanya. Pepe, alasan kebukanya bagaimana cara membuka tangan kepala temennya? Karena dianya leto ibu. Tapi kamu gimana? Dipaksa atau gimana? Enggak. Terbuka langsung? Ya. Dipaksa dikit. Dipaksa dikit. Berarti ada kesadaran sedikit. Ya. Yang tidak terbuka siapa? Ini dulu yang tidak terbuka. Aku. Kenapa susah membukanya? Dia ngebuka. Oh, gimana caranya? Jadi aja kuat. Kuat genggamannya. Meskipun dipaksa susah juga. Siapa lagi? Ya, coba. Yang membuka siapa? Aku. Yang menutup. Nah, kenapa sampai nggak terbuka? Dia pakai tenaga kuat. Pakai tenaga. Iya. Tapi terus berusaha untuk membuka. Iya. Susah juga. Susah ya. Siapa lagi yang beri tanggapan? Ayo. Coba. Apa bu? Kenapa gak bisa terbuka? Karena dianya kuat. Terus akunya kurang kuat buat tarik ininya. Dia juga Ya. susah ibu. Oke, itu ronde pertama ya. Yang ronde kedua, kalian giliran tangan yang tadi membuka mengepalkan tangan, kemudian teman yang satu laginya harus membuka tanpa menyentuh. Nah, gimana caranya? Mau dibujuk, mau dirayu, yang penting tangan yang teman kalian itu sampai terbuka. Ya, boleh mulai. 1, 2, 3. Duduk. Gimana ibu? Mulai manis sekarang tangannya. Nggak boleh. Ibu gimana bukanya dong? Bebas. Mau tatapan mata. Kan nggak boleh menyentuh. Coba. Pakai kipas gimana? Ada? Ada yang terbuka? Terbuka? Dah. Udah. Udah terbuka. Nah, ke sini dulu. Siapa yang membuka? Aku. Dia yang ngebuka bu. Oh, kenapa alasannya sampai bisa terbuka? Dia gini bu, gitu ibu. Makanya Allah juga gini. Berarti dipaksa ya? Iya ibu. Siapa lagi? Coba. Kenapa? Aku tawarin beli makroni sama keju. Ada, berarti ada iming-iming. Iya. Baik ya. Nah, itu dari 2 ronde kebuka. Coba siapa? Enggak. Oh, yang tidak terbuka siapa yang mau menanggapi? Kenapa? Susah tadi. Ananda yang mau Dia mah nggak bisa dirayu orangnya, jadi Nah, berarti bagus konsisten. ya kayak benar Ya. konsisten. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita lihat monitornya. Di sini tadi kalian sudah mempraktekkan 2 kegiatan. Yang pertama dengan secara paksaan ya. Yang kedua itu dengan tanpa sentuhan, tapi bagaimana caranya kita terbuka. Tadi macam-macam, ada yang memaksa, ada yang kasih ancaman, ya, ada yang kesadaran sendiri membukanya. Nah, itulah yang betul-betul yang disebut dengan konsistensi. Jadi konsistensi itu adanya kesadaran atau paksaan menurut kalian? Sadar, ya. Kalau paksaan. Ya, tapi terkadang kita melakukan aturan itu secara sadar atau terpaksa? Bener. Dua-duanya. Karena kalau terpaksa takut dihukum. Apa-apain. Takut diapa-apain, takut dihukum. Nah, ini
boleh lihat ke sana. Kesadaran versus paksaan itu ketika kita menggenggam tangan, ada yang maksa, seneng nggak? Nggak ya. Tapi tadi ada yang rela tangannya dibuka. Nah, itu dengan secara kesadaran tadi ya, yang Pepe. Ayo tama letoy, berarti yang temannya bukan berarti letoy, tapi temannya ya udahlah pasrah kayak mah gitu. Nah, itu secara kesadarannya ya. Jadi setiap aturan apapun ketika kita dipaksa kesananya ya mungkin hanya berlaku patuhnya saat itu aja ya. Berbeda dengan kita kesadaran sendiri. Nah, ini kalian di jalan ketika ada banner suka sering ada jangan tengok ke kiri. Hati-hati. Nah, dari kejauhan membaca tidak? Membaca. Nengok tidak? Emang ada apa sih di kiri? Nah, itu sadar atau dipaksa? Sadar. Aturan pun seperti itu ya. Jadi ketika kalian ada tatib di sekolah ini, kalau dengan sadar enak kan ya, tidak ada paksaan. Sekarang kalian misalkan mau masuk ke sini, lupa nggak pakai ciput, pasti ditegur sama tim GDS. Kenapa nggak pakai ciput? Kan udah alasan ke sana ke sini ya. Nah, itu tetap masih ada ancaman bahwa kita itu takut pakai ciput karena ada aturan. Berbeda lagi kalau udah terbiasa mah ada aturan seperti itu, kesadaran sendiri ya. Nah, jadi konsistensi itu seperti itu. Jadi ada yang menyimpulkan nggak konsisten apa? Coba konsistensi kesadaran dan Lail, coba. Apa? Konsistensi. Kesadaran atau paksaan seperti disiplin, tanggung jawab, mematuhi peraturan, dan udah Harus secara sadar. Berarti nggak boleh kalau paksaan akan sesuai dengan yang diinginkan tidak? Tidak. Kalau secara kesadaran mah kita akan konsisten ya, dan istiqomah ya. Ya, jadi itu ya, konsistensi itu kita harus betul-betul sadar. Oke, lihat lagi slide-nya. Ini harusnya ada videonya ya. Di sini kita skip aja. Nah, di setiap diri kita itu ada 10 tombol daya perintah dalam diri ya. Boleh lihat ke sana. Ini yang pertama ada kesenangan, yang kedua ada kebanggaan, yang ketiga ada apa? Keempat minat, kelima tujuan, keenam kebutuhan, ketujuh manfaat, 8 tantangan, 9 keyakinan, 10 makna. Nah, dari 10 tombol itu kalian berada di kelas ini mana salah satu kesenangan? Coba. Apa alasannya? Alasannya? Siapa namanya? Saripatul. Soalnya 10 tombol itu apa yang Saripatul inginkan? yang aku inginkan. Oh, kesenangan. Dan Kesenangan. manfaat. Kenapa coba? Soalnya kan kalau misalkan di sekolah mah jadi bisa senang-senang, bisa main-main, cuma ada belajarnya juga, jadi bisa dapat manfaatnya juga. Ya, berarti sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Iya. Ya. Siapa lagi yang mau menanggapi? Cia? Ayo, Cia. Tombol mana yang Cia rasakan di kelas ini? Keingintahuan sama kebutuhan. Keingintahuan sama kebutuhan. Kenapa? Soalnya manusia itu butuh ilmu karena kita hidup teh buat nyari ilmu gitu. Soalnya Bukan nyari uang. Bukan. Cari ilmu dulu. Ya, terus? Soalnya mencari ilmu teh kewajiban
ada hadisnya juga anadapatul talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Ya, terus Jadi artinya apa itu? menuntut ilmu itu wajib bagi setiap yang muslim. Masya Allah. Jadi kayak ya ke sekolah mah buat ngapain lagi gitu selain buat nyari ilmu, dan itu teh aku teh butuh sama aku teh pengen tahu ilmunya gitu. Ya, berarti kebutuhan juga ya saya masak ya. Kita kasih tepuk salut buat Cia dan Saripatul ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Nah, itu adalah kunci tombol daya perintah dalam diri kita. Kalian ini setiap harinya pasti ada 10 tombol itu, tapi entah yang mana yang dibutuhkan atau mungkin ke 10 tombol itu kalian juga merasakan ya. Nah, ini jadi sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian selanjutnya pembiasaan berbasis kesadaran. Nah, di sini ada disiplin biasa dan ada disiplin positif. Yang disiplin biasa biasanya itu disiplin karena kita ada ingin terpaksa, ada aturan ya. Kalau dilanggar takut dihukum. Nah, ini misalnya karena faktor eksternal seperti paksaan. Aturan dilarang merokok, tapi tetap aja ada yang merokok. Nah, itu aturan itu berarti bukan untuk dilanggar, tapi untuk diikuti. Itu berarti mereka masih secara paksaan, bukan kesadaran. Positifnya kesadaran kita berarti kita jangan berkata dilarang merokok. Merokok menyebabkan apa? Kematian, kanker. Nah, itu kan lebih memiliki kesadaran akan kesehatannya, ya. Nah, selain itu banyak lagi, misalkan jangan telat masuk kelas, ya. Itu yang disiplin biasa. Kalau disiplin positifnya, saya harus pergi ke sekolah pagi-pagi atau tepat waktu. Nah, jadi dari rangkaian pembicaraan atau uraian kita pun itu menjadi sugesti yang positif buat kita, ya. Paham ya? Paham. Ya, lanjut. Nah, ini menurut Kak Seto, zaman now, berarti kalian Gen Z atau apa? Gen Z. Gen Z. Ah? Gen Z. Apa Gen Z itu? Gen Z. Oh, Gen Z. Ya, ini katanya jangan mimpi punya anak yang penurut, apalagi generasi kalian, ya. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerjasama. Nah, makanya ibu ini BK khususnya ingin mempunyai kerjasama dan seperti teman sebaya ke kalian itu, ya. Jadi kalian itu tidak usah sungkan ketika mau bercerita apapun atau mau mengungkapkan apapun, insya Allah akan ada solusi dengan hasil yang kita sepakati, ya. Nah, kemudian, bagaimana kebiasaan itu terbentuk? Ada 4. Yang pertama ada petunjuk, yang kedua ada gairah, yang ketiga ada reward, yang keempat ada respon. Contoh, kalian punya handphone? Punya. Nah, ketika handphone kalian berbunyi, apa yang kalian rasakan? Bergetar. Nah, terus penasaran tuh isinya apa? Penasaran. Nah, yang bergetar itu adalah petunjuk. Rasa penasaran itu gairah kita ingin membuka, ya. Kemudian setelah membuka dapat informasi apa? Penting atau tidak? Opsional. Nah, kalau yang penting berarti itu adalah salah satu reward kita. Seandainya kita tidak membukanya, kita ketinggalan, ya. Kalau kita membuka, ya berarti itu adalah rewardnya. Kemudian respon, setelah membaca akan membalas nggak? Ya. Pasti komoti seseorang, ya. Nah, itu adalah respon yang kalian berikan. Jadi sesuai dengan petunjuk jarum jam, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah ketika kebiasaan kalian terbentuk seperti ini,
insya Allah konsistensi kalian akan istiqomah. Apalagi ada babasaan dari apa? Kalau kalian ngaji ya, ingin konsisten, ingin istiqomah harus melewati berapa hari? Coba 40 hari ya. Karena 40 hari itu merupakan kebiasaan dan yang nantinya akan menjadi karakter. Setelah karakter ya, ketika kita menghindari hal tersebut, merasa dosa tidak melakukan hal tersebut ya. Nah, kemudian ini ada contoh dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Di sini otak kita itu ada yang disebut brain reptil. Nah, di brain reptil ini setiap orang mempunyai otak brain reptil yang sedang tertidur. Tapi ketika sudah bangun, wah jadi marah, jadi kesal ya, karena terbangun. Dilihat dari kesadarannya. Misalkan, ini yang digambar itu ingin lari 10 km per hari. Semangat ke hari ke-1, ke-2 mah antusias ya. Semangat lari. Ketiga, ke-4 sampai hari ke-10 malah jadi malas, malah jadi letoy, malah jadi lelah. Atau anu diet, saya mah pengen diet. Hari pertama mah rajin, gak bakal makan ini, makan itu. Tapi berjalan sesuai harapan tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut brain reptilnya terbangun ya. Ketika si otak reptil kita, dinosaurus yang sedang tidur, kagorejatkeun terbangunkan secara kaget ya, kesananya awalnya semangat, kesananya menurun, itu malah menjadi paksaan ya. Nah, untuk menjadikan kesadaran itu menjadi konsisten, berarti kita itu bertahap. Jangan sampai 10 km lari hari itu. Tapi bagaimana caranya kita membiasakan diri dulu ya. Dari mulai kebiasaan hari pertama. Tadi kalau dibiasakan langsung 10 km, yang si brain reptil dinosaurus itu tidak akan tinggal diam. Udah wah, edek mencakar-cakar gitu ke kita sampai menggagalkan rencana kita ya. Nah, yang bagusnya adalah konsisten meskipun perharinya bertahap. 10 km teh mungkin langsung bisa nyampe karena kita ada tahapan-tahapannya. Berarti 1 kilo dulu per hari, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke selanjutnya pun si brain reptil itu tetap akan aman, tetap akan tidur ya. Nah, ibaratnya kalian sedang STS, ujian, menghafal sistem SKS atau dari awal? Coba menghafal dari awal. Ada yang masih SKS? Sistem kebus semalam. Ada. Nah, ya. Nah, itu yang dari awal kalian sudah membangun konsistensi, ya. Yang masih SKS berarti brain reptil kalian akan membangunkan supaya menggagalkan rencananya. Kalau SKS mah ya berarti dari bab mana sampai mana harus dipelajari, harus benar-benar masuk. Yang akhirnya bakal memang masuk atau tidak gitu. Tidak ya, tidak maksimal, bahkan nantinya akan buyar. Nah, ibaratkan seperti itu. Termasuk pada aturan juga ya. Aturan yang ada di sekolah, ketika kalian konsisten berarti kalian akan istiqomah dan terus lanjut dengan kesadaran. Nah, ini yang terakhir, orang tidak menentukan masa depan mereka, tapi merekalah yang menentukan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Jadi, ketika kita melakukan dengan penuh kesadaran, cita-cita apapun yang kita inginkan, insya Allah akan sesuai dengan harapan yang kita, ya. Nah, itu konsistensi, ya. Oke, Ibu harapkan kalian memahami dari pertemuan ini, ya. Kalau misalkan nantinya ada yang masih belum paham,
boleh kalian langsung temui ibu di ruang BK. Kita empat mata atau saya mah ingin lebih menanyakan hal lagi. Nah, boleh lanjut ke ruang BK. Paham ya? Ya, sebelum mengakhiri, kalau ibu bilang kita tepuk buka tutup. Oh, ya, oke. Udah bisa ya? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Ya, udah cukup, nggak perlu ada yang pasnya gitu ya. Nah, ini ibu ada kertas, boleh dibagiin. Nah, kalian ini nanti ini ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang, ya. Ya, jadi bukan tidur hari ini, tapi seminggu ke belakang kalian tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Ingat-ingat lagi. Begadang nggak ya? Ini kertasnya yang di belakang aja. Ya. Bukan untuk disuruh mengisi. Nah, yang di belakang kalian membuat seperti tabel yang diperintahkan, ya. Ini nanti apa yang menyebabkan tidur telat? Apa dampak dari tidur telat dan begadang? Ya, paham ya? Nah, setelah itu nanti kalian dari 7 hari ini akan ada dampak positifnya. Berarti yang tadi dampak biasa yaitu bangun ke sekolah telat. Nah, dampak positifnya harus lebih pagi berangkat sekolah, ya. Nah, itu nanti akan kalian bisa menyimpulkan hal yang seperti itu. Ini nanti masing-masing yang di kertas yang kosongnya dibuatkan tabel ya, individu tidur 7 hari ke belakang. Skip dulu. Mulai. Udah semuanya? Udah. Ya, oke. Nanti itu dikumpulkan ke KM masih Alika ya, atau ya, nanti ke Alika ya dikumpulin dan di ke ruang BK-in. Ini ada kertas. Kita sebelum mengakhiri pertemuan ini, kalian tolong bagikan kertas ini. Ya. Ini tolong bagikan lagi. Coba. Setelah dapat kertas ini memang kertas yang STS kemarin ya. Diisi jangan? Kebetulan kelas 9 ini. Jangan ya. Ini hanya media aja. Kertas ini bagaimana caranya tubuh kalian masuk ke dalam? Coba. Ayo. Halusinasi. Coba dengan waktu 20 detik. Digambar. Bebas mau digambar, mau apa. Bagaimana caranya kalian masuk? Ayo. Ya. Ini ini banyak pesan yang bagus dari praktek ini. Boleh. Ayo. Kelebihan. Digambar. Hitung ya sampai 30. 1. Bebas gimana caranya? Pokoknya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan seperti apa. 15, 16, ya, 17, 18, 30. Udah? Ada yang berhasil? Mana? Ibu, siapa yang mau menanggapi? Alika. Caranya tubuh. Mas, berarti dengan catatan ini Alika seolah-olah ada di sini. Ya. Siapa lagi?
Cimoy. Buat apa Cimoy? Ini teh aku Ibu, ini teh. Oh, Ini teh. masuk ke situ. Iya, Ini nih ada yang udah masuk belum? Nah. Yeay. Naura, coba. Kenapa? Ya, ada yang berhasil ini ternyata. Coba. Pas itu pernah ngelewat di TikTok sama emang kepikirannya gini aja. Oh, tapi apa pesan yang Naura sampaikan? Ini kertas ya, yang menurut teman-teman kalian sangat mustahil untuk masuk. Tapi ternyata dengan kita berusaha dapat masuk. Ya, apa pesan moral buat teman-teman dari ini? Coba. Apa ya? Ya terus berusaha ya. Jadi berpikir lebih jauh. Ya, terus Jangan berusaha. stuck. Ya, terima kasih. Kasih tepuk salut dulu buat Naura. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, ya betul ya. Jadi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kita mau berusaha sekuat apapun sampai kita menemukan hasil yang terbaik ya. Nah, mau tahu nggak caranya? Mau? Nah, ini yang masih penasaran boleh nih. Kalian lipat ini bagi 2 ya. Itu Naura udah bener. Jangankan tubuh kita yang masuk, 10 orang pun bisa masuk. Ini disobeknya spiral, kecil-kecil aja, biar teman kalian 10 orang bisa masuk, ya. Tapi disobeknya jangan sampai ujung, balik lagi. Ini, jangan sampai ujung lagi, balik lagi, ya. Ibu bikin yang gede dulu. Balik lagi. Ya. Nah, ini kalau kecil-kecil 1 RT 1 kelas G bisa masuk. Asli serius. Nah. Ini ya. Balik lagi. Sampai ujung. Oh, berarti salah perputarannya. Harus spiral. Nah, salah muterna. Ya. Nanti tengahnya disobek. Boleh. Gimana, Bu? Nah. Jangan dulu dibuka, sampai ujung dulu aja. Jangan dibuka. Nanti kalau udah beres, boleh. Nah, ini kalau udah dibuka, yang tengahnya disobekin. Tengah. Yang yang menghalangi. Ini yang menghalangi itu anggap ujian-ujian kalian menuju pintu kesuksesan, ya. Pintu surga. Nah, jangankan kertas ya. Kehidupan aja kita punya ujian, apalagi ini benda mati. Nah, kalau sobek berarti bisa jadi putus asa, tapi tetap harus tetap berlanjut. Nah, ini ibu bisa 2 orang, tapi kalau lebih kecil lagi ini bisa 10 sampai 20 orang kita masuk ke sini ya. Jadi udah bisa? Nah, ya. Sambil diurut pesan kita hari ini tadi ya.
konsistensi itu sangat sulit kalau kita dilakukan secara terpaksa. Akan terasa ringan kalau dilakukan dengan cara kesadaran, penuh kesadaran. Nah, jadi pembelajaran dari kertas ini pun sama, tidak ada hal yang sulit atau yang mustahil. Nah, kecil. Selama kita bisa terus berusaha dan berupaya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, ya. Paham ya? Baik, ini boleh dilanjutkan nanti. Itu saja yang Ibu sampaikan. Selebihnya kita nanti bertemu kembali minggu depan dengan harapan dan tujuan yang kita inginkan itu ingin terrealisasi, ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu. Doakan kami sukses ya. Kami sayang Ibu. Ya, makasih semuanya.